Listen up, fuckboy. I said throw the money in the... Sorry, pal. Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini, gua bercerita film action seru dibintangi Jason Statham berjudul Word of Man. Kalau begitu, langsung aja intro. Cerita berawal dari peristiwa perampokan yang menimpa sebuah truk milik perusahaan jasa pengiriman uang bernama Fortico. Pencurian ini bisa terjadi karena kelompok bandit yang menyamar sebagai petugas perbaikan jalan berhasil menghentikan laju mobil pengantar uang yang baru saja keluar dari area kantor Fortico. Para kriminal bersenjata itu melakukan aksinya dengan sangat cepat. Mereka merampas uang bernilai jutaan dolar yang ada di dalam truk. Kejahatan ini juga menelan korban jiwa, yaitu 2 pegawai perusahaan yang mengendarai mobil, dan seorang remaja yang kebetulan melintas di saat perampokan berlangsung. Kisah beralih ke masa kini. Terlihat seorang pria bernama Patrick Hill sedang menuju ke perusahaan Fortico untuk melamar kerja. Fortico sendiri adalah badan usaha di bidang jasa keamanan untuk pengambilan dan pengiriman uang dalam bentuk cash ke semua mitra bisnis Fortico yang berada di kawasan Los Angeles, Amerika. Ketika itu Hill diseleksi oleh seorang manajer yang bernama Terry. Di saat mengecek berkas lamaran kerja, Terry menemukan referensi pengalaman Hill yang pernah bertugas di Orange Delta Security, sebuah badan pengamanan di Eropa yang telah tutup. Karena hal ini, sang manajer memutuskan agar Hill melanjutkan tes ke tahap berikutnya, yaitu uji ketangkasan. Hill akan dicek keterampilan mengemudi serta kecakapannya dalam menembak oleh seorang karyawan senior bernama Bullet. Dan setelah melalui serangkaian tes, akhirnya Hill diterima bekerja sebagai pengawal truk pembawa uang. Scene berlanjut. Keesokannya Hill mulai bertugas. Ia juga diperkenalkan oleh Bullet pada semua karyawan perusahaan. Namun saat itu tampak seorang pegawai yang bernama Deb merasa tidak suka dengan sikap Hill yang terkesan pendiam cenderung angkuh. Sementara Hill yang tidak mau ambil pusing dengan situasi sekitarnya, lantas menuju gudang bersama Bullet untuk mengambil perlengkapan kerja berupa pistol. Dan setelahnya 2 pria ini langsung bergerak mendekati truk yang akan dipakai. Deb yang memang tidak menyukai Hill, rupanya menjadi bagian tim Bullet dalam mengantarkan uang di hari itu. Ringkas cerita, tim ini kemudian mulai menjalankan tugas yaitu mengambil uang tunai dari sebuah bank. Di tengah perjalanan mereka, Deb bercerita pada Hill tentang perampokan beberapa minggu lalu yang menimpa truk Fortico dan menewaskan 2 karyawannya. Dia mengatakan seharusnya dirinya lah yang berada di mobil naas tersebut. Namun karena sakit, Deb tidak masuk kerja hingga ia terhindar dari peristiwa tragis itu. Dan tidak lama berselang, sampailah ketiganya di tempat tujuan. Begitu selesai mengerjakan job, mereka langsung bergerak kembali ke kantor. Rupanya baru diketahui Hill jika ingin memasuki area Fortico lagi, truk yang baru tiba akan diperiksa kembali dengan ketat. Hingga tidak terasa jam bekerja pun berakhir. Kisah berlanjut. Hill yang sedang mengabsen pulang dihampiri Bullet yang mengajaknya bersantai sebentar di sebuah bar. Dia mengatakan banyak staf Fortico berkumpul di sana sebelum menuju kediamannya masing-masing. Mendengar ini Hill menuruti ajakan itu. Ia meminta agar Bullet menunggunya sebentar di parkiran mobil karena dirinya belum menyelesaikan absen. Hill tampak memperhatikan semua tanda pengenal pegawai Fortico yang diletakkan di dekat pintu kantor. Singkat cerita, keduanya tiba di kafe yang dikatakan Bullet. Di tempat itu banyak karyawan Fortico tengah bersantuy. Rupanya, selain Deb, ada seorang staf bernama John yang juga tidak menyukai Hill sebab dianggap sombong. Saat itu John bermaksud mempermalukan Hill dengan memancingnya bertarung. Namun Hill yang tidak meladeni malah menyuruh John pergi sambil memberinya uang receh. Sementara John yang mendapatkan respon Hill seperti ini sontak merasa dipermalukan. John yang tidak berani menghajar Hill akhirnya memilih melangkah keluar dari bar.
Besok harinya, Hill bekerja seperti biasa. Ia bersama Bullet dan Deep mendapat job mengantar uang ke sebuah kasino di kapal pesiar. Ketika itu ada kejanggalan. Bullet yang membawa uang tunai ke kapal belum juga kembali ke mobil Fortico yang menunggu di area parkir pelabuhan. Sementara Depp yang mulai khawatir coba mengontaknya. Dan tidak disangka seorang misterius yang menjawab panggilan ini. Ternyata pria tadi tengah menyandera Bullet. Dia memerintahkan Depp agar menurut. Jika menolak maka Bullet akan dieksekusi. Orang itu juga menyuruh supaya truk pengangkut uang menuju lokasi yang diinfokan. Mendengar ini, Depp sontak ketakutan. Ia baru menyadari sekelompok bandit tengah berusaha merampok mereka. Di scene yang sama, Hill coba menenangkan Depp yang panik dengan mengatakan, "Turuti saja perintah penjahat itu. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini." Karena bingung harus berbuat apa, Depp akhirnya mengikuti saran Hill. Ringkas cerita, keduanya kemudian menuju area yang diarahkan si perampok. Dan setibanya di tujuan tampak para bandit sedang menodong Bullet. Mereka meminta uang yang ada di dalam truk segera dipindahkan ke mobil kelompok kriminal. Mendengar itu, Hill mengatakan supaya Depp jangan takut. Sambil melangkah membuka pintu belakang truk, rupanya Hill berencana menjebak para bandit. Di waktu memberikan tas berisi uang, ia langsung bergerak cepat menembak satu persatu anggota penjahat ini. Namun ada yang aneh. Hill terlihat bertanya pada seorang bandit tentang siapa orang yang menyuruh mereka melakukan perampokan. Karena tidak mendapat jawaban, Hill memutuskan membunuh si kriminal. Sementara Depp yang baru saja berhasil melepaskan ikatan Bullet, spontan terdiam menyaksikan keberanian Hill menghabisi semua anggota geng tadi. Ternyata kejadian ini terdengar pihak kepolisian. Ketika jam kerja berakhir, dua agen bernama Hubert dan Key berencana menanyai kronologis perampokan yang baru saja terjadi. Dan seusai Hill menceritakan semuanya, mereka lantas menunjukkan satu rekaman CCTV sambil bertanya apakah Hill mengenali para bandit yang ada di video tersebut. Rekaman itu berisi peristiwa perampokan beberapa minggu lalu yang menimpa truk Fortico, serta menyebabkan dua staf dan seorang remaja yang kebetulan melintas tewas di tempat. Saat menonton rekaman tadi, Hill hanya terdiam. Ia lalu menjawab tidak mengenali para tersangka ini. Karena merasa info yang didapat dari Hill sudah cukup, dua agen itu pun membolehkannya meninggalkan ruangan. Scene berlanjut. Hill yang merasa pekerjaannya telah usai di hari itu, kemudian berniat segera pulang. Tiba-tiba bos pemilik Fortico datang menghampiri. Pria yang bernama Black hal ini menyampaikan rasa kagum atas keberanian Hill. Ia mengatakan kecakapan Hill dalam bertugas bisa menambah kepercayaan mitra bisnis terhadap perusahaan Fortico. Sementara Hill yang mendengarnya hanya terdiam, seperti seolah tidak menanggapi, sambil berjalan pergi. Di tempat berbeda, tampak dua polisi yang sempat menanyai Hill tadi, terlihat mengontak komandannya. Mereka melapor jika pria yang bernama Hill sangatlah mirip dengan gembong mafia yang selama 25 tahun menjadi target kepolisian. Namun ada yang janggal. Sang komandan yang bernama Agen King ini malah menyuruh kedua anak buah untuk tidak mengganggu orang yang bernama Hill tersebut. Karena mendapat perintah seperti itu, kedua agen ini pun terpaksa menurut. Adegan berlanjut. Malamnya Hill yang tengah beristirahat dikejutkan dengan kedatangan seorang teman bernama Christy. Wanita ini membawakan berkas data pribadi semua karyawan Fortico serta sebuah arsip otopsi seorang remaja bernama Dougie. Dan setelah berbincang sebentar, perempuan itu langsung beranjak pergi. Sementara Hill yang kembali sendirian dalam apartemennya, terlihat seperti mengalami shock saat mengecek semua berkas yang baru saja ia terima. Esok paginya Hill kembali bekerja seperti biasa. Saat itu terlihat staf Fortico memberi selamat atas keberanian Hill menggagalkan perampokan truk tempo hari. Tapi anehnya Bang Jago bersikap seolah tidak peduli dengan sanjungan ini. Ringkas cerita, tidak terasa Hill sudah bekerja selama 3 bulan. Ia terlihat berpartner dengan Bullet dalam menjalankan tugas. Ketika itu keduanya tampak kembali ke kantor karena sudah menyelesaikan job.
Dan di waktu melewati sebuah jalan sempit, sekelompok penjahat menghentikan laju kendaraan mereka. Para bandit berniat merampas uang yang ada di dalam truk. Dengan menggunakan bom asap, kelompok kriminal memaksa agar pintu segera dibuka. Sementara Bullet yang mengalami sesak napas terpaksa menuruti keinginan bandit tadi. Namun di saat Hill keluar dari mobil, para perampok ini langsung bergerak kabur begitu melihat wajah Bang Jago. Mereka lari seolah telah bertemu hantu. Hal tadi juga membuat Bullet kebingungan, sebab para penjahat spontan mengurungkan niatnya begitu tahu Hill berada di sana. Ternyata kejadian ini terdengar oleh pihak manajemen kantor. Dan setelah melaporkan peristiwa tadi ke Terry, Hill kemudian berniat untuk segera pulang. Namun waktu absen jam kerja berakhir. Tiba-tiba Dana menghampiri. Wanita ini adalah staf keamanan Fortico yang tertarik pada Hill. Saat itu ia menawari Bang Jago untuk minum kopi di kediamannya. Sementara Hill yang mendengar ini, spontan menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Hill yang mulai akrab, akhirnya menumpang bermalam di rumah perempuan itu. Namun ketika menjelang fajar ia membangunkan Dana. Ternyata Hill berencana menginterogasinya. Dan sebelum menanyai, Hill menunjukkan tumpukan uang milik Dana sambil mengatakan dari mana kau mendapat semua ini. Ia juga mengancam akan membunuh perempuan itu jika tidak menjawab jujur. Sementara Dana yang ketakutan menjelaskan jika uang ini didapat dari tempat lamanya bekerja. Uang tersebut tidak tercatat oleh akunting yang berarti telah dianggap hilang. Dan hal itu yang menyebabkan Dana mencurinya. Seusai mendengar ini, Hill kemudian mengembalikan uang tadi. Dia merasa Dana telah berkata jujur. Dan sebelum beranjak dari lokasi, Hill lagi-lagi mengancam dengan mengatakan jika Dana berani menceritakan peristiwa malam ini pada orang lain, maka ia akan menghabisi semua keluarga Dana. Sambil memperlihatkan foto kedua orang tua perempuan itu. Di scene yang sama, Dana hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan Hill. Adegan beralih ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat Hill tengah bersama putra tunggalnya yang bernama Dougie. Saat itu keduanya sedang berencana menonton turnamen bola di sebuah stadion. Namun di waktu akan beranjak, tiba-tiba seorang teman Hill yang bernama Mike menelpon. Dia memberitahu jika di jam tersebut Hill diperlukan untuk membantu mengamati pergerakan satu truk pembawa uang yang menjadi incaran mereka. Hal ini disebabkan karena Brendan yang biasa bertugas mengawasi target mengalami kecelakaan motor ketika menuju area pengintaian. Saat itu Mike juga menjelaskan, alat pelacak yang terpasang di ponsel Hill menunjukkan lokasinya berdekatan dengan mobil yang diincar. Mike hanya ingin Hill melihat apakah truk pembawa uang ini selalu melewati rute yang sama. Mendengar ini, Hill terpaksa menuruti arahan anak buahnya itu. Namun Hill yang sembari jalan bersama Dougie menuju stadion, menyembunyikan isi percakapannya tadi dari sang putra. Setelah mencapai area pengintaian, ia mengatakan ingin berhenti sebentar untuk membeli makanan yang biasa mangkal di depan sebuah kantor bernama Fortico. Hill meminta agar Dougie menunggunya di dalam mobil saja. Dan tidak lama berselang terlihat satu truk pengangkut uang yang diincar keluar dari Fortico. Rute jalannya pun selalu berbelok ke arah yang sama. Dan seusai menginfokan hal ini pada Mike, Hill lantas segera kembali ke mobil. Namun hal yang tidak diduga terjadi tiba-tiba. Truk pembawa uang tadi mengalami perampokan. Tapi sialnya TKP berdekatan dengan mobil Hill yang terparkir. Hal ini juga menyebabkan Dougie ikut ditodong kelompok bandit untuk mengamankan aksi. Dan ketika 2 petugas keamanan truk dieksekusi oleh seorang kriminal, Dougie melihat peristiwa itu. Karena tidak ingin ada saksi mata, akhirnya Dougie pun ditembak mati. Di sisi lain, Hill yang berjalan ke mobil kebetulannya menyaksikan saat sang putra akan dibunuh si perampok. Karena hendak menyelamatkan Dougie, Hill yang berlari secepatnya menuju TKP malah jadi sasaran tembak hingga terkapar. Kisah berlanjut. 3 minggu seusai peristiwa tadi, Hill terlihat bangun dari komanya. Saat itu dokter yang merawat menyarankan agar Hill jangan banyak bergerak karena belum pulih. Tapi ia tetap nekat meninggalkan rumah sakit. Setelah mendengar kabar putranya tidak selamat akibat luka tembak yang sangat parah. Besok harinya, Hill yang masih berduka dikejutkan dengan kedatangan mantan istri yang bernama Jen.
Ibu Dugi ini menyalahkan Hill. Dia menganggap bekas suaminya itu terlalu ceroboh hingga menyebabkan putra mereka tewas. Dan setelah puas melampiaskan amarah, wanita itu pun melangkah pergi dengan kesal. Adegan berlanjut. 2 hari berselang tampak Hill bertemu dengan seorang pria bernama King. Orang ini adalah komandan kepolisian Los Angeles. Saat keduanya berbincang, King mengatakan belum menemukan petunjuk siapa pelaku pembunuh Dugi. Dia juga menyerahkan selembar kertas yang berisi daftar kelompok kriminal yang patut dicurigai sering melakukan perampokan. Saat itu King menjelaskan dirinya memberi waktu 2 minggu jika Hill berniat mencari sendiri si tersangka dan bebas melakukan apa saja pada bandit yang tertera dalam daftar. Begitu mendengar ini, Hill pun mengerti. Ia segera meninggalkan lokasi pertemuan. Ringkas cerita, Hill mulai mengumpulkan 3 anak buahnya yang bernama Mike, Brandon serta Mogi. Rupanya Hill adalah ketua gangster yang sangat ditakuti. Ketika itu ia memerintahkan ketiga orang tadi untuk memburu semua kelompok bandit yang tercantum di daftar. Hill berniat mencari pelaku penembakan Dugi, dan tidak menunggu lama instruksi ini pun langsung dilaksanakan. Mike yang memimpin operasi ini selalu menginterogasi korban sebelum dieksekusi. Namun hasilnya tetap nihil sebab geng kriminal yang merampok truk pengangkut uang 3 minggu lalu belum juga ditemukan. Scene berlanjut. Mike yang menjalankan perintah Bang Jago akhirnya mendapat petunjuk setelah meringkus satu geng kriminal yang dipimpin orang bernama Jerome. Ketika diinterogasi, pria itu mengaku dirinya mendengar desas-desus jika 1 bulan lalu kelompok Gacy bersaudara pernah berencana merampok mobil pengangkut uang. Dia juga menjelaskan tidak mengetahui kebenaran dari kabar tersebut. Dan seusai mendengar info ini, Hill lantas menyuruh anak buahnya untuk melepaskan si bandit. Namun saat itu Bang Jago mengancam, jika peristiwa barusan diceritakan pada orang lain maka ia akan memburu Jerome lagi. Besok harinya, Hill menyergap markas Gacy bersaudara di sebuah gedung. Ternyata kriminal ini menjalankan bisnis esek-esek selain perampokan. Namun ketika itu lagi-lagi mereka tidak mendapat petunjuk geng mana yang telah membobol truk Portico 3 minggu lalu. Merasa kesal dengan situasi itu, Hill lantas menghabisi semua anggota kelompok penjahat tersebut. Sementara Mike yang melihat kemarahan bosnya, coba menenangkan dengan mengajak berbincang. Saat itu ia mengatakan ada kemungkinan pelaku yang mereka cari adalah orang dalam perusahaan Portico sendiri, sebab sangat sulit untuk menemukan si tersangka. Mendengar itu Hill pun terdiam. Dia kemudian mengatakan pada anak buahnya ini akan pergi sebentar ke London untuk menenangkan diri sejenak. 1 minggu kemudian, Hill yang berada di Inggris mulai menyusun siasat untuk menemukan pelaku penembakan putranya. Ia juga tampak menemui kawan lama yang bernama Christy. Wanita ini membantunya membuat identitas baru. Dari perbincangan keduanya diketahui jika nama asli dari Hill adalah Tuan Mason. Ia berencana menggunakan identitas baru tadi untuk melamar kerja di perusahaan Portico. Hill berniat menyusup demi mencari tahu adakah karyawan yang terlibat dalam perampokan yang menewaskan Dugi. Dengan bantuan Christy yang seorang hacker, dia bisa mengetahui data diri semua staf di tempat itu dan siapa saja yang patut dicurigai. Kisah berlanjut. Di tempat berbeda terlihat 5 pria sedang bersantai di rumah seorang teman yang bernama Jackson. Mereka adalah mantan tentara yang kesulitan mencari kerja seusai dinas militernya berakhir. Saat itu pria yang bernama Sam menceritakan kesusahan ekonomi yang dialami. Namun tidak diduga hal tadi dialami juga oleh Brad dan Tom. Sementara teman yang bekerja sebagai satpam seperti Carlos merasakan juga gajinya tidak mencukupi untuk biaya hidup sebulan. Mendengar hal ini, pria yang bernama Jan mengusulkan ide agar mereka merampok harta di kediaman bosnya Carlos, supaya keenamnya bisa keluar dari kesusahan keuangan. Ia memperkirakan jika aksi akan lebih mudah karena Carlos mengenali lokasi target. Mendengar itu, keempat pria pun setuju dengan saran Jan, asalkan Jackson sang mantan komandan ikut dalam rencana ini. Seusai semuanya sepakat, merampok rumah majikan si Carlos pun dilaksanakan, dan Jacksonlah yang menyusun siasat kriminal mereka.
Begitu berhasil, lagi-lagi keenam mantan tentara ini menemui kekecewaan. Hasil curian tersebut ternyata terlalu sedikit untuk dibagi 6. Sementara biaya hidup di kota Los Angeles sangatlah tinggi. Demi mengatasi masalah tadi, Jackson dan Tom menyiapkan strategi baru, yaitu merampok truk pembawa uang. Dan 2 hari kemudian mereka berkumpul lagi di sebuah gudang kosong. Saat itu Tom memberitahu jika akan membajak mobil dari perusahaan Aiton Security, yang diperkirakan mengangkut uang $1 juta lebih. Tapi dia juga menjelaskan hasil perampokan harus dibagi 7. Sebab satu orang dalam perusahaan Aiton yang menjadi mata-mata meminta jatah dari hasil rampokan. Ringkas cerita, dengan perencanaan matang, mereka berhasil membawa kabur semua uang dari target yang diincar. Adegan berlanjut. Beberapa minggu setelah membobol truk Aiton Security, keenam mantan tentara bertemu lagi di acara pesta di kediaman Jackson. Begitu acara berakhir, Tom bersama Jackson mengatakan pada keempat rekan, jika sudah menyiapkan rencana perampokan berikutnya, dengan target truk pembawa uang milik perusahaan Fortico. Kendaraan ini diduga membawa uang senilai $6 juta. Namun lagi-lagi hasil rampasan harus dibagi 7. Sebab Tom menggunakan satu orang dalam Fortico sebagai informan. Ketika itu Jackson juga membagi tugas untuk pengintaian target selama 6 minggu. Hal ini dilakukan supaya aksi kejahatan mereka tetap sukses dan tidak terlacak kepolisian. Singkat cerita, hari yang direncanakan merampok akhirnya tiba. Mereka berniat mencegat truk yang diincar saat kendaraan tersebut sudah keluar kantor Fortico. Lokasi penjebakan pun telah disiapkan. Namun di waktu menunggu si target, tidak diduga sebuah mobil datang dan parkir di dekat area penjebakan. Ketika itu terlihat sosok Hill turun dari kendaraan tadi. Scene seperti kembali ke awal film. Tanpa menunggu lama, para mantan tentara ini melihat kemunculan truk yang ditargetkan. Dan perampokan langsung terjadi. Jackson berhasil merampas semua uang. Tapi sayang dalam peristiwa itu Jan tidak sengaja mengeksekusi 2 staf yang bertugas, serta seorang remaja yang kebetulan ada di TKP. Dia juga tampak menembaki Hill yang berlari cepat untuk menyelamatkan si remaja. Kisah berlanjut. 5 bulan kemudian keenam bandit bertemu lagi di sebuah bangunan kosong. Kali ini Jackson dan Tom telah membuat rencana perampokan baru. Targetnya adalah uang yang disimpan dalam kantor Fortico. Dengan perkiraan nilai curian sekitar $150 juta lebih. Saat itu Jackson mengatakan, aksi akan dilakukan ketika semua perusahaan di Los Angeles melakukan tutup buku atau disebut Black Friday. Waktu ini diduga banyak uang tunai yang dipindahkan dari pusat perusahaan ke cabang. Dan biasanya kantor Fortico dijadikan tempat transit sementara, sebelum uang diantar ke tujuan. Jackson juga menjelaskan pengintaian target dilaksanakan selama 8 minggu dan hasil curian akan dibagi 7. Sebab satu orang dalam Fortico yang menjadi mata-mata meminta jatah. Scene beralih, di tempat berbeda Hill terlihat bersama Bullet, saat itu keduanya baru tiba di kantor, seusai mengambil uang dari sebuah bank. Dan tidak terasa hari Black Friday pun tiba, yang berarti waktu untuk merampok bagi keenam kriminal. Paginya Jackson masih terlihat bersama keluarga, tapi anak dan istrinya itu tidak mengerti apa yang sedang direncanakan mantan tentara ini. Dia tampak menerima panggilan ponsel dari Tom yang menginfokan lokasi pertemuan mereka. Sementara itu, di perusahaan Fortico terlihat seorang kepala keamanan mengatakan, agar semua staf lebih berhati-hati di waktu Black Friday. Karena uang dengan jumlah besar berencana transit di depo kantor. Dan seusai briefing berakhir, Bullet bersama Hill langsung bergerak untuk menjalankan tugas. Hingga tanpa terasa job pun selesai. Keduanya juga berniat segera kembali ke kantor, demi menghindari kelompok penjahat yang bisa mencegat sewaktu-waktu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Bullet mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia menjelaskan pada Hill, jika dirinya bersama 6 orang teman berniat merampok depo Fortico di hari itu.
Bullet meminta Bang Jago mau membantu agar truk lolos ketika melewati pemeriksaan kantor. Dan sebagai imbalan Hill akan tetap dibiarkan hidup. Di scene yang sama, Bullet bercerita beberapa bulan lalu, dirinya pernah bekerja sama dengan 6 pria ini untuk merampok truk Fortico. Tapi sialnya ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Bullet mengatakan semuanya, karena ia berencana meninggalkan Amerika seusai merampok. Sementara Hill yang mendengar ini, hanya bisa menurut. Bang Jago menduga komplotan bandit yang menewaskan Dugi adalah orang yang sama dengan 6 kriminal dari kelompok Bullet. Singkat cerita, Hill dibawa ke satu area rahasia. Di sana terlihat 6 pria sudah menunggu dengan memakai topeng dan baju anti peluru. Mereka juga tampak mengikat serta menyita pistol milik Bang Jago. Ketika itu Jackson memerintahkan agar keempat mantan tentara menyusup di truk Fortico supaya bisa masuk ke dalam kantor. Sementara ia dan Sam berencana mengikuti dengan kendaraan lain. Tanpa menunggu lama, 2 mobil tersebut langsung bergerak. Truk tadi juga tampak sudah memasuki gerbang perusahaan. Sementara itu, di Fortico sendiri terjadi situasi sibuk. Terry terlihat mengatur uang yang baru tiba, demi mengantar ke tujuannya esok. Di waktu bersamaan, mobil yang dinaiki Bullet dan Hill terlihat lolos dari pengecekan security. Dan tidak lama kemudian terjadi aksi kriminal. Jan beserta Carlos ditugasi menguras isi brankas. Keduanya membawa Hill sebagai sandera agar tidak ada perlawanan dari staf lain. Di sisi berbeda, Tom dan Brad bergerak untuk menguasai ruang kontrol. Mereka tampak membawa Bullet sebagai tawanan. Hal ini dilakukan supaya menghindari kecurigaan jika pegawai tersebut bekerja sama dengan para bandit. Namun hal yang tidak disangka terjadi. Pihak security Fortico spontan menghidupkan alarm sambil menunggu bantuan dari kepolisian. Mereka langsung menembaki komplotan penjahat yang coba menjebol pintu, hingga baku tembak tidak bisa dicegah lagi. Dalam peristiwa ini, semua staf security berhasil dihabisi, dan ruang kontrol pun bisa diambil alih, tapi malangnya, saat itu mantan tentara yang bernama Brad mengalami luka tembak yang cukup parah. Dan tanpa menunggu lama, mobil yang dinaiki Jackson Sam akhirnya memasuki area Fortico. Ternyata, kendaraan ini disiapkan untuk pelarian serta mengangkut semua uang yang berada di dalam berangkas. Kisah berlanjut. Di tempat berbeda, alarm yang tadi sempat dinyalakan, rupanya terdeteksi pihak kepolisian. Saat itu tampak satuan khusus mulai bergerak menuju TKP demi menggagalkan aksi perampokan. Namun sialnya, 8 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Fortico, sebab terhalang kemacetan lalu lintas. Dan karena hal itu seorang karyawan yang tidak sabar menunggu datangnya bala bantuan, mencoba melumpuhkan seorang kriminal, hingga baku tembak pun terjadi lagi. Ternyata situasi ini dimanfaatkan Hill untuk meringkus seorang mantan tentara yang lengah bernama Carlos. Dalam pertarungan itu, Bang Jago berhasil membunuh si penjahat. Dia juga mengambil topeng serta mengecek wajah bandit ini. Rupanya Hill berniat menyamar sebagai anggota kelompok kriminal. Ia kemudian berjalan mendekati seorang perampok yang tengah memasukkan uang curian ke dalam mobil bernama Sam. Dan seusai membantai pria tersebut, Hill terlihat menyisipkan ponselnya ke dalam salah satu tas rampokan. Namun ketika itu, Bang Jago tidak menyadari jika penyamarannya tadi terpantau oleh bandit bernama Tom. Sontak saja kejadian tadi membuat Bang Jago menjadi target baru untuk dihabisi. Tom coba menyergap Hill yang terlihat berada di lorong satu ruangan. Pertarungan sengit pun langsung terjadi. Bang Jago yang melawan balik mampu membunuh si mantan tentara. Dan kebetulannya perkelahian itu disaksikan Deb yang tengah bersembunyi. Karena merasa iri dengan keberanian yang ditunjukkan Hill, dia lantas berniat untuk ikut menggagalkan aksi perampokan. Selanjutnya, Hill yang tidak peduli dengan situasi berbahaya, kemudian bergerak mendekati truk komplotan bandit yang bersiap kabur dengan membawa uang hasil curian. Ketika itu hanya tampak 3 kriminal yang masih hidup. Mereka ini tidak menduga akan mendapat serangan secara tiba-tiba. Di sisi lain, Deb yang datang membantu, berhasil menewaskan penjahat yang bernama Brad. Dan di waktu yang bersamaan, Jackson juga mengalami luka yang parah akibat tembakan yang dilepaskan Hill. Namun tidak disangka, situasi spontan berbalik. Bullet yang menembak Hill dari arah lain membuat tubuh Bang Jago terpental.
Tapi untungnya ia masih dalam kondisi hidup. Ternyata si Bullet berencana membunuh Depp juga, sebelum dia meninggalkan TKP bersama 2 garong yang tersisa. Singkat cerita, truk yang mengangkut hasil rampokan mulai bergerak pergi. Dan ketika kendaraan itu melintas di dekat Hill yang terkapar, Bang Jago tanpa sengaja melihat wajah satu orang perampok. Dan ia langsung teringat jika pria tersebut pelaku pembunuh Dougie. Rupanya buruan yang Hill cari selama ini adalah bandit yang bernama Jan. Komplotan kriminal kemudian menuju area pelarian yang sudah direncanakan, yaitu basement sebuah gedung kosong di pusat kota. Lokasi itu memiliki portal yang bisa mencegah polisi untuk terus mengejar. Setelah ketiga orang ini berhasil sampai di tujuan, gerbang basement pun langsung ditutup. Selanjutnya, Jan Bullet bertugas memindahkan uang rampokan dari truk ke motor ATV. Dan seusai memindahkan uang, Jan yang sendirian kembali ke mobil, melihat Jackson semakin lemah akibat luka tembakan. Karena hal tadi, Jan yang tidak mau pelariannya dibebani, spontan memutuskan untuk mengeksekusi Jackson. Tapi anehnya kejadian itu tidak diketahui Bullet. Dia hanya mengerti jika temannya ini meninggal akibat kehabisan darah. Kisah berlanjut. Kedua bandit itu lantas menuju satu lorong pelarian. Ternyata basement gedung tersebut mempunyai akses ke terowongan bawah tanah kota yang bisa menembus ke semua sudut Los Angeles. Hingga tidak terasa 10 menit kemudian, 2 kriminal ini tiba di ujung terowongan. Di sana tampak sebuah mobil sudah disiapkan untuk pelarian berikutnya. Namun di waktu Bullet bergegas memindahkan tas berisi uang ke kendaraan tersebut, lagi-lagi tidak disangka Jan berbuat curang. Ia dengan sengaja menembak kepala rekannya itu, agar bisa memiliki sendiri semua uang hasil rampokan. Dan seusai kejadian tadi, mantan tentara ini dengan santai pergi menjauhi lokasi. Sementara di sisi lain, para polisi terlihat mulai kehilangan jejak komplotan penjahat yang baru saja merampok kantor Fortico. Malam harinya, Jan tampak tengah bersantui di dalam apartemen. Dia ternyata menyembunyikan semua uang rampokan di tempat tersebut. Namun kesenangan ini terganggu suara ponsel yang berasal dari salah satu tas berisi uang jarahan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran Hill. Ketika itu Bang Jago menyuruh si bandit membaca surat otopsi seorang remaja sambil menodongkan pistol. Sementara Jan yang merasa tidak mengenal Hill hanya bisa menurut. Jan baru teringat Hill adalah pria yang dia tembak ketika merampok truk Fortico. Hill juga mulai mengeksekusi mantan tentara ini. Di saat kematian Jan menjelang, ia sempat teringat jika surat itu berisi keterangan kematian pria bernama Dougie. Remaja ini adalah orang yang dia bunuh ketika aksi pencurian uang dari truk Fortico dilakukan. Ringkas cerita, seusai menghabisi targetnya, Hill segera bergegas meninggalkan lokasi. Tapi sebelum beranjak pergi, ia terlihat dihampiri agen King. Ternyata Hill berencana menyerahkan semua uang jarahan yang berada dalam apartemen Jan pada komandan polisi tersebut. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang gangster yang mencoba menghukum pembunuh putranya dengan caranya sendiri.